Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara kamu di minggu ini. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat, bisa kamu pelajari di minggu ini. Abaikan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai fun reading. Dan perlu kamu ketahui juga bahwa pesan dan energi yang disampaikan bisa vice versa, bisa terbalik. Kalau tidak sesuai dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik pasangan kamu. Bagi kamu yang memiliki pasangan atau orang lama, orang baru ya. Oke. Ada The Hierophant, ada Eight of Cups, ada Nine of Wands, Judgment, Two of Wands, Queen of Swords, ada Page of Cups, dan juga ada The Moon. Yap. Beberapa di antara kamu nih ada yang sepertinya LDRan ya. Ada yang LDRan, ada beda background. Ini berhubungan dengan seseorang yang berbeda suku, bangsa, agama. Ya, ada juga ini yang udah menikah nih, tapi beda dia suku, agamanya gitu ya, atau di suku bangsanya. Ya, saya ngelihat di minggu ini sepertinya ada sesuatu yang membuat kamu kecewa nih dengan seseorang ya. Ada energi Taurus, ya, Sagittarius, Aries, Leo, ya, dan juga Gemini, Libra, Aquarius. Sepertinya ada ucapan, perkataan ya, ataupun tindakan dari energi ini yang membuat kamu kecewa. Agak kasar ini gitu ya, agak straight to the point ya. Dia ini transparan orangnya gitu ya, nusuk tajam gitu. Itu yang membuat kamu sakit hati ya. Ada semacam energi authoritarian di sini ya, menguasai gitu. Ya, kamu dealing dengan energi ini ya. Ada seperti situasi dilematis, bimbang ya, antara kamu akan menerima kembali energi ini apa enggak. Ya, sebenarnya kalau saya ngelihat di sini tatapan mata kamu masih menuju dia gitu ya. Perhatian itu masih ada sama dia. Kamu memperhatikan si dia itu ada pertobatan, perubahan ya. Si dia ini memiliki keinginan yang tulus dari hatinya untuk membina hubungan yang baik atau enggak, atau hanya karena ingin memanfaatkan aku aja gitu ya. Jadi di sini ada semacam observasi, pertimbangan-pertimbangan, masih bingung antara menerima kembali atau enggak, karena ada juga rasa sakit hati, ngerasa diabaikan, nggak dihargai ya, ditinggalin gitu aja. Tapi masih ada perhatian, masih ada rasa sayang gitu ya. Gimana nih ya, aku terima dia apa enggak. Ini seperti si buah malakama. Dilanjutin terus teringat hal-hal yang mengecewakan ya, enggak dilanjutin terus penasaran gitu. Jadi masih ada di sini rasa penasaran yang kamu miliki gitu ya. Dan saya ngelihat untuk kamu ya, jadi memilih ini untuk lebih banyak seperti memperhatikan perubahan-perubahan dari pasangan kamu ya. Kamu nggak mau terburu-buru mengambil sikap atau keputusan. Oke, kita langsung jalan nih, oke kita langsung menikah ya, oke kita balikan lagi gitu ya. Jadi nggak mau buru-buru gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu ya, ada ini yang memiliki ascendance Saturn di Gemini atau rumah ketiga. Ini cenderung dia ini suka berpikir negatif ini gitu ya, menilai segala sesuatunya negatif gitu ya. Bisa jadi kamu di sini lebih banyak pikiran negatifnya mengenai pasangan kamu. Ada juga beberapa di antara kamu sepertinya menyayangkan kondisi hubungan kamu dengan pasangan seperti dilematis gitu ya. Jadi kamu di sini sedang menunggu ya, apakah si dia di sini benar-benar ada niatannya untuk serius sama kamu.
Ada Nine of Wands dan juga ada Page of Cups, the Moon. Ya, ada sepertinya rencana atau plan si dia untuk menikah sama kamu, tapi sepertinya nggak berjalan dengan lancar. Ya, ada perkataan dia ataupun ucapan dia yang mengatakan akan menikah sama kamu, ya, ketemu sama kamu. Ada seperti janji-janji yang dibuatnya gitu ya. Ya, oh aku akan datang, aku akan menikah sama kamu, aku akan menemuimu, tapi itu nggak sesuai gitu dengan kenyataan. Seperti diingkari ya, janjinya dia mengingkari janji. Itu membuat kamu kecewa ya. Ya, ada Nine of Wands. Saya ngelihat kamu jadi bimbang atau bingung. Kamu sepertinya gak tahu apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Udah kecewa gitu ya. Tapi kalau kecewa mau pergi juga gak bisa lepas dari dia. Masih ada hati gitu ya. Ada sosok di antara kamu yang memiliki nilai religius yang sangat tinggi. Kamu akan, sepertinya kemungkinan besar kamu akan menerima ini kembali gitu. Ya, mau dan mampu memaafkan pasangan. Ya, bisa menerima kesalahannya gitu. Tapi untuk kamu yang sangat objektif, realistis, nggak akan mau gitu. Kamu akan lebih memilih pergi. Realistis aja nih, kalau sekali seseorang udah berbohong atau berkhianat, udahlah. Untuk seterusnya dia bakalan begitu. Nah, ada beberapa di antara kamu seperti itu cara berpikirnya gitu ya. Oke, ada The Temperance dan juga ada Eight of Swords ya. Ini seperti si buah malakama ini ya. Susah banget jadinya. Ya, kalau di minggu ini ya masih bimbang dilema antara meneruskan sama enggak dengan seseorang. Sebaiknya kamu jangan cepat mengambil keputusan, dipikirkan matang-matang dulu ya, berdoa dulu ya, kalau bisa berpuasa supaya lebih terkoneksi dengan suara hati. Tanyakan orang-orang terdekat kamu yang menyayangi kamu, yang nge-support kamu. Ya, baikkah aku menerima dia kembali? Baikkah aku jalan sama si dia tuh yang udah pernah mengkhianatiku, udah pernah ingkar janji? Ya. Oke, ada Queen of Cups, ada King of Pentacles, Two of Pentacles, Ten of Pentacles, Knight of Wands, ada The Hangman, Eight of Cups, The Chariot. Yap, ada di sini terbuka ya, the word terbuka sendiri nih. Ada sepertinya beberapa di antara kamu yang LDRan antar negara nih. Ya, sepertinya sebelumnya saya udah ucapkan ya. Ya. Bakalan ada nih di sini keberuntungan selepas kamu meninggalkan energi yang udah ngecewain kamu gitu ya. Kalau kita udah ditipu, dikhianati, kita bisa move on ya, belajar membuka diri dengan seseorang yang baru. Bakalan diberikan di sini keberuntungan atau jalan terbaik bagi kamu ya. Lebih banyak bersabar aja, menantikan seseorang yang memang benar-benar worth it sama kamu gitu ya. Ada The Hangman, mungkin di minggu ini belum sepenuhnya ya, masih ada sini seperti hambatan ya, masih ada penundaan atas sesuatu yang baik yang akan dipertemukan sama kamu. Tapi percayalah, orang yang sabar itu akan dipertemukan dengan seseorang yang pas gitu ya. Jangan terburu-buru gitu. Intinya jangan terburu-buru di dalam mengambil kesempatan atau keputusan. Ya udahlah, aku balik aja ke sana gitu ya. Tapi kamu masih terbawa-bawa sakit hati, sama aja ngejalani hubungan juga nggak akan baik gitu ya dengan seseorang. Ada baiknya kamu di sini banyak-banyak merenung, banyak-banyak memahami diri sendiri, ya, menahan diri, ya, lebih berhati-hati. Ya, jangan terbawa nafsu atau terbawa suasana ya. Udah dikhianati, udah diingkari janji, terus kamu cepet gitu menerima kembali gitu ya. Yang ada kejadian yang sama bisa terulang kembali, yang ada kamu kecewa lagi gitu. Ada baiknya memilih pasangan itu jangan atas dasar seperti
kurang percaya diri ya. Ada orang gitu ya, dia ngerasa bahwa nggak akan mungkin sama orang lain lagi, nggak akan mungkin ketemu sama orang lain yang lebih baik lagi, atau nggak akan mungkin ada jodoh lagi. Ada orang yang berpikiran seperti itu ya. Ya, justru kartu ini menunjukkan sama kamu, ketika kamu pergi bakalan ada di sini sesuatu yang lebih baik gitu, seseorang yang lebih baik ya. Saya lihat ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi Taurus ya, Virgo, Capricorn, Scorpio, Cancer, Pisces. Di sini saya lihat situasi emosional dia kurang stabil ini ya. Dia juga sepertinya belum ada hubungan yang jelas dengan seseorang ya, belum sampai ke tahap pernikahan ya. Ada juga yang udah ke tahap pernikahan tapi ada ketidakstabilan di dalam hubungan yang dia jalani ya, dari segi finansial ya. Ada juga nih beberapa di antara mereka ini ngerasa hubungan dia dengan seseorang yang lain belum pasti. Nah, ini yang ngerasa belum pasti dengan orang lain, dia pengen kembali sama kamu. Ketika dia meminta pengen kembali sama kamu, kamu jadi seperti berpikir, oh dia suka sama aku, dia pengennya aku gitu ya. Tapi sebenarnya dia di sini seperti pelarian gitu ya. Ya, mencari kenyamanan ya, mencari posisi aman nih ya. Saya ngelihat beberapa di antara mereka ini karena bergantung secara finansial dari kamu ya. Ya, tergantung kamu lah gitu ya. Ya, beberapa di antara kamu yang udah menikah, saya ngelihat di sini ada kondisi fisik yang kurang enak ya. Saya ngerasa di bagian punggung sebelah kiri ini sakit banget, pegel-pegel gitu ya, kamu rasakan. Ada beberapa di antara kamu merupakan single parent ya, dan hubungan kamu dengan pasangan ini lagi dilema ya, antara mau balikan apa enggak gitu ya, belum pasti ya, masih menggantung ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya menghadirkan atau dihadirkan orang ketiga gitu. Jadi kalau bukan kamu yang menghadirkan orang ketiga, pasangan kamu yang menghadirkan orang ketiga gitu ya. Saya ngelihat ini ada semacam pelarian di sini ya. Kalau bukan dia yang menjadikan kamu pelarian, kamu menjadikan dia pelarian. Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.